Pemirsa, Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu memastikan jumlah anak yang menerima vaksin palsu mencapai 44 orang. 44 anak itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin ulang. 44 nama itu merupakan hasil pemeriksaan ulang atas 270 anak yang terindikasi menerima vaksin palsu. Seluruhnya adalah anak yang ditangani satu dokter di Rumah Sakit Harapan Bunda yang saat ini telah berstatus tersangka. Mereka yang menjadi korban vaksin palsu adalah yang mendapatkan imunisasi pada rentang bulan Maret hingga Juni 2016. 44 korban vaksin palsu yang telah terkonfirmasi akan langsung dihubungi oleh Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu untuk imunisasi ulang secara bertahap mulai hari ini. Jumlah anak penerima vaksin palsu diperkirakan akan bertambah seiring perkembangan penyidikan. Sementara memang sudah terindikasi baru sebagian tahap bertahap sudah 270 ya teridentifikasi di rumah sakit ini, namun baru 44 yang confirm vaksin palsu. Kita juga tidak mau sembarangan yang bukan vaksin palsu dilakukan vaksinasi kembali. Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi ulang bagi anak yang menjadi korban vaksin palsu. Imunisasi tersebut sementara baru dilakukan di sejumlah tempat dan berikut lokasinya. Pemirsa, untuk membahas topik mengenai vaksinasi ulang bagi para korban vaksin palsu, kini sudah tersambung di ujung telepon dengan Ketua Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu, Ibu Maura Linda Sitanggang. Selamat pagi, Ibu Maura. Selamat pagi, Mbak Fitri. Ya, selamat pagi, Ibu Maura. Selamat pagi. Ya, Ibu Maura, kita akan memverifikasi kembali sebetulnya berapa jumlah bayi ataupun jumlah anak yang memang akan mendapatkan vaksinasi ulang pada hari ini. Iya, sebenarnya ya kita ada 4 lokasi di mana anak akan mendapatkan vaksinasi ulang atau vaksin imunisasi wajib dalam hal ini. Nah, yang jelas ada dari 2 rumah sakit yang sudah terverifikasi 44. Jadi ada 20 masing-masing di lokasi rumah sakit tersebut. Kemudian di Ciracas itu adalah di Puskesmas dan di RSUD, totalnya 197, tetapi tidak harus hari ini, tetapi hari ini sudah dimulai sehingga akan dilakukan bertahap. Hari ini dimulai di rumah sakit mana saja, Bu Maura? Ada 4 lokasi, satu di Rumah Sakit Harapan Bunda, kemudian Rumah Sakit Sayang Bunda, lalu RSUD Ciracas, dan satunya lagi Puskesmas Ciracas, Kecamatan Ciracas. Ini mekanisme mengenai vaksin ulang bagi bayi-bayi yang memang terpapar vaksinasi palsu, mekanismenya seperti apa? Prosedurnya akan seperti apa, Bu? Iya, sebenarnya kan ini adalah hasil dari penyidikan Polri, di mana rumah sakit atau klinik itu terindikasi menggunakan vaksin palsu. Oleh karena itu dilakukan pendataan, lalu diverifikasi datanya oleh Satgas. Dan hasil verifikasi yang positif kena vaksin palsu akan dilakukan vaksin ulang dari imunisasi wajib. Jadi ini berkembang terus, Mbak. Jadi jumlahnya belum total seperti itu. Ini vaksinasi ulang ini akan seperti apa, Bu? Apakah kemudian satu vaksin dalam satu waktu ini kemudian secara bertahap di bulan-bulan berikutnya juga akan dilakukan vaksinasi untuk beberapa vaksin lainnya? Ya, jadi modelnya itu kan mereka terindikasi untuk vaksin yang didapat. Lalu sesudah itu mereka dihubungi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, dari dokter itu sudah diteliti, dianalisis, diberikan informasi vaksin apa yang mereka harus diberikan. Nah, kalau diberikannya pakai penjadwalan tentu mereka akan diberitahu. Kemudian ada kekhawatiran dengan kemudian dilakukan vaksinasi berulang, apakah kita bisa menemukan kondisi ataupun istilah overdosis vaksin mungkin seperti itu, Bu Maura? Oh, lain ya. Vaksin itu adalah antigen yang yang menciptakan antibodi. Jadi bukan zat kimia yang terekspos ke tubuh memberikan
efek-efek toksik, bukan lain. Dan dosis untuk antigen ini rentangnya tinggi. Kecuali itu, model dari pemberian vaksin itu juga berulang atau jadwal. Jadi pada keadaannya secara alamiah vaksin itu sendiri diberikan berulang. Oke, ini kan kemudian seharusnya dalam kondisi normal diberikan secara berulang. Ini ada waktu khususnya, misalnya ada kemudian yang harus berulang di usia kedua, keempat. Ini untuk vaksinasi ulang. Ketika seorang bayi terpapar vaksin palsu, apakah kemudian di luar jadwal yang seharusnya tidak kemudian membahayakan seperti itu? Iya, sebenarnya imunisasi wajib itu sudah ada pedomannya ya. Apakah dia, yang jelas kalau dia terkena vaksin palsu dia harus catch up. Itu menurut pemeriksaan dokter. Terus kemudian selanjutnya tentu diulang seperti jadwal biasanya, itu adalah sesuai dengan pedoman. Masing-masing anak itu mempunyai buku imunisasinya sendiri-sendiri. Ya. Artinya tidak masalah kalau kemudian vaksin ulang ini kemudian dilakukan di luar jadwal yang seharusnya, seperti itu, Bu Maura? Iya, penjadwalan itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan, diatur menurut kaidah-kaidah imunisasi wajib. Jadi ada umur-umur tertentu yang dia dapat melakukan seperti catch up lah. Oke. Bu Maura, apakah menurut Anda vaksinasi ulang ini akan kemudian menyelesaikan masalah? Nah, ini yang paling penting adalah patient safety ya. Yang jelas sekarang ini sudah merupakan perkara atau kasus hukum. Jadi itu berjalan seperti kaidah-kaidah hukum. Sementara patient safety ini kita tidak bisa menunggu sampai permasalahan hukum itu selesai. Oleh karena itu kita melakukan simultan apa yang terbaik untuk pasien, yaitu patient safety ini. Oke, Bu Maura, di layar kaca di Berita Satu mungkin Anda bisa melihat bagaimana kemudian ada tabel mengenai di antara ketika bayi umur 0 hingga 11 bulan kemudian dia akan mendapatkan 8 imunisasi lengkap wajib yang kemudian harus diulang, tapi kemudian di usia 1 sampai 3 tahun semua diulang untuk kecuali vaksin tertentu. Apakah memang nanti peraturannya ataupun ketentuannya akan seperti itu? Tentu kita harus berpedoman terhadap vaksin itu, ya. Nah, yang dipalsukan sendiri kan tidak 88 antigen itu. Jadi kita berpedoman pada pedoman itu. Pedoman itu harus menjadi pedoman. Artinya menjadi pedoman nanti kemudian untuk melakukan vaksinasi ulang adalah betul-betul dari rekam medis setiap bayi seperti itu, Bu Maura? Betul. Oke, ini untuk kemudian tadi dikatakan untuk vaksin palsu, jika bayi terpapar kan ini yang menjadi masalah adalah kekebalan tubuh sang bayi terhadap penyakit tertentu seperti itu kan, Bu? Betul. Ya, ini tapi untuk jangka panjangnya juga apakah kemudian akan ditangani oleh Kemenkes? Kemudian apakah untuk memantau apakah terpapar vaksin palsu bisa memberikan dampak negatif di kemudian hari seperti itu? Setiap kesehatan kita kan sebenarnya kita bertanggung jawab untuk melihat kesehatan kita. Nah, untuk vaksin imunisasi wajib itu setiap anak, orang tua bertanggung jawab untuk melakukan imunisasi wajib ke pelayanan kesehatan yang ada di tempatnya. Nah, oleh karena itu pemerintah sudah mempunyai program imunisasi ini, di mana setiap pelayanan kesehatan pemerintah melayani imunisasi wajib dengan vaksin yang diberikan cuma-cuma atau gratis oleh pemerintah. Jadi hal ini seyogyanya diikuti ya untuk setiap warga negara. Jadi bukan untuk khusus untuk anak-anak ini aja, tetapi untuk setiap anak-anak di seluruh Indonesia. Baik Bu Maura, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi.